meminta keputusan yang diambil oleh para laki-laki atau para manemaksa. Peran Aikelete sangat penting dalam pembicaraan ini. Dia memediasi antara keluarga calon pengantin perempuan dengan laki-laki. Halo, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya, Jeffrey Buuk, asal Kabupaten Melaka, Kecamatan Yokufiu, tepatnya di Desa Bani-Bani. Pada kesempatan ini kita membahas prosesi perkawinan masyarakat matrilineal suku Tetun Kabupaten Melaka di Nusa Tenggara Timur. Secara umum, Kabupaten Belu dapat dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Belu Utara yang merupakan daerah daratan tinggi atau disebut dengan Kletek Kruin, dan Belu Selatan yang merupakan daratan rendah atau disebut dengan Sebete Seladi. Pada kesempatan ini juga saya melanjutkan kedua wilayah. Saya menceritakan kedua wilayah ini menganut sistem adat yang berbeda. Artinya bahwa Belu Utara dikenal dengan adat Fo dan Belu Selatan dikenal dengan adat Fehang. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan untuk mengefisienkan pelayanan kepada masyarakat, maka Kabupaten Belu dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Melaka yang dimekarkan pada tanggal 11 Januari 2013 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Melaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan terletak di daratan timur. Yang berikut, prosesi geografis Kabupaten Melaka di daratan timur. Provinsi NTT adalah di bagian paling timur dan secara geopolitik memiliki posisi strategis karena perbatasan langsung dengan negara Republik Demokratik Timur Leste. Selanjutnya, masyarakat Kabupaten Melaka secara umum menganut sistem perkawinan matrilineal. Proses peminangan pada sistem perkawinan matrilineal, keluarga pihak perempuan meminang calon pengantin laki-laki. Hal yang membedakan dengan sistem perkawinan matrilineal adalah ketika dalam acara peminangan laki-laki, pihak perempuan tidak menyerahkan belis pada keluarga perempuan. Ini yang perlu kita membedakan karena adat yang berlaku di Kabupaten Melaka ya ada sebagian besar yang lebih mengarah pada kemudahan bagi perempuan. Pada masyarakat patrilineal, keluarga laki-laki menyerahkan belis kepada pihak perempuan. Pada masyarakat matrilineal, setelah acara pernikahan dilakukan dan disahkan secara adat dan agama, laki-laki tinggal di rumah perempuan mertuanya atau menantu. Proses perkawinan ini dikenal dengan perkawinan kawin masuk. Jadi apabila suami istri tersebut punya keturunan, anak-anak mereka mengikuti garis keturunan keluarga perempuan. Pada kesempatan ini juga kita membahas seorang nahak menyatakan
pada tahun 2008, secara umum rangkaian adat perkawinan diawali dengan tahapan berikut ini. Yang pertama, hamimak atau masa perkenalan, yaitu fase titun. Hamimak merupakan masa perkenalan antara remaja perempuan dengan remaja laki-laki. Pada zaman dahulu, perkenalan dapat dilakukan pada saat para remaja menghadiri acara adat atau dahur dan kliwat. Ketika para remaja menghadiri acara adat, mereka menyiapkan sirih dan pinang yang ditempatkan pada lalusin atau kabir. Untuk tempat sirih pinang, laki-laki koba. Ya, kalau pada laki-laki berarti kita menggunakan koba atau tanasak untuk tempat sirih pinang perempuan. Ketika seorang remaja laki-laki ingin berkenalan dengan seorang remaja perempuan, maka remaja laki-laki akan memberikan kabarnya kepada remaja perempuan. Jadi apabila pihak remaja perempuan menerima kabir milik remaja laki-laki, itu berarti remaja perempuan dapat menerima perkenalan remaja laki-laki tersebut. Dapat menerima perkenalan remaja laki-laki tersebut. Perkenalan dilanjutkan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan atau pertemuan-pertemuan yang mungkin dalam artian berbicara soal adat. Apabila dalam masa perkenalan tersebut remaja laki-laki merasa jatuh cinta kepada remaja perempuan, dan remaja laki-laki akan menyampaikan permintaan kepada remaja perempuan untuk berkunjung ke rumahnya. Nah, kunjungan tersebut, remaja laki-laki ke rumah perempuan diamankan hamimak. Hamimak itu ada dua. Yang pertama, hamimak lololeten atau perkenalan awal, dan hamimak turlabis atau masa pacaran. Akan tetapi pada saat proses tersebut tidak lagi dilakukan karena para remaja dapat berkenalan di mana dan kapan saja. Setelah beberapa kali melakukan hamimak turlabis, dan apabila ada kecocokan antara dua remaja tersebut, ada pembicaraan dari keluarga perempuan yang dalam hal ini diwakili oleh om atau paman remaja perempuan untuk meminta kepada keluarga laki-laki agar remaja laki-laki tersebut mau tinggal sementara di rumah remaja perempuan. Sejak saat ini remaja laki-laki menjadi penghuni labis atau labis no ain tian. Selama masa labis no ain tian ini, keluarga remaja perempuan akan memberikan penilaian terhadap calon mertuanya atau remaja laki-laki. Jadi dalam pembahasan ini, apakah calon mertuanya dinilai rajin bekerja atau tidak? Nah, ini yang perlu dicatat. Nah, perlu diingat bahwa adat meskipun mudah untuk dilakukan, tapi ada hal-hal tertentu yang kemudian perlu dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku terkhususnya di Kabupaten Maluku. Jadi apabila keluarga remaja perempuan melihat bahwa menantunya tersebut dianggap cocok untuk menjadi suami remaja perempuan, keluarga perempuan akan menyuruh aikalete atau penghubung atau misalkan jembatan begitu, menyampaikan informasi kepada keluarga remaja laki-laki untuk melakukan acara tata torak atau badu labis, ataupun juga
dalam bahasa Indonesia peminangan. Dalam tata cara kedua ini, tarhorak atau badu labis itu artinya peminangan. Dengan informasi yang disampaikan oleh keluarga remaja perempuan untuk melakukan peminangan, keluarga remaja laki-laki membicarakan acara peminangan tersebut. Yang berperan dalam pembicaraan tersebut adalah paman atau om dari remaja perempuan. Peran ayah kandung dari remaja perempuan tidak tampak dalam setiap kegiatan adat. Ini saya pikir hampir semua pemberlakuan adat istiadat itu rata-rata yang menjadi peran utama itu adalah om. Peran ayah kandung dari remaja perempuan tidak tampak dalam setiap kegiatan adat karena dia berstatus sebagai mane maksain atau orang kawin masuk. Keputusan mengenai acara tersebut ada di tangan paman remaja laki-laki. Orang tua remaja laki-laki hanya menjalankan keputusan yang diambil oleh para mane maksain. Setelah disepakati kapan melakukan acara peminangan, pihak keluarga laki-laki akan menunjukkan ai kerete atau yang disebut penghubung, yang nantinya akan diberikan mandat oleh pihak keluarga laki-laki dalam proses peminangan. Ai kerete ini merupakan pasangan suami istri. Pada acara peminangan ini, pihak keluarga laki-laki menyiapkan sirip pinang yang disimpan rapi dalam sebuah tempat yang disebut tanasak. Pada acara peminangan ini, pihak keluarga laki-laki menyiapkan sirip pinang yang disimpan rapi dalam sebuah tempat yang disebut tanasak. Tanasak tersebut oleh pihak keluarga laki-laki akan diisi sirip pinang sebagai simbol peminangan. Nah, ini pasti semua tahu acara usia darat ini. Nah, pada saat ini tanasak tidak saja diisi sirip dan pinang, tetapi juga diisi sabun, bahan-bahan make up, dan lain sebagainya. Apabila persiapan peminangan sudah siap dilaksanakan, ai kelete bersama perwakilan keluarga laki-laki membawa tanasak tersebut ke rumah keluarga perempuan. Proses tersebut disebut dengan sesolok atau istilah titipan. Nah, dalam proses peminangan ini ada ketentuan mengenai jumlah tanasak yang boleh dibawa ke rumah perempuan. Secara umum, jumlah tanasak boleh genap dan ganjil, tetapi tidak boleh 3, 13 dan 23. Artinya itu tidak diperbolehkan, atau 30, 33 dan seterusnya. Jadi banyaknya tanasak yang dibawa tidak boleh mengandung bilangan 3. Angka 3 berarti itu artinya penolak. 3 dalam bahasa Tetun disebut tolu, diartikan menolak. Umumnya jumlah tanasak yang dibawa oleh pihak keluarga laki-laki sedikitnya 4, 5 atau 7. Tanasak yang dibawa dalam acara solok tersebut akan ditinggal di rumah keluarga perempuan. Pihak laki-laki perempuan akan mengadakan pembicaraan mengenai peminangan adat tersebut. Apabila peminangan sudah disetujui oleh keluarga perempuan, selanjutnya keluarga perempuan akan mengembalikan tanasak tersebut ke rumah keluarga laki-laki. Tanasak tersebut diisi beras, diisi berupa beras,
kue, daging, ayam, dan lain sebagainya. Apabila jumlah tanasak yang dibawa dulu oleh keluarga laki-laki ke rumah perempuan jumlah 5 tanasak, keluarga perempuan mengembalikannya seluruh tanasak keluarga laki-laki dengan menambahkan lagi beberapa tanasak. Artinya perempuan sudah membawa berapa, berarti kemudian masuk pada laki-laki itu membawa harus lebih daripada pihak perempuan bawa. Penambahan jumlah ini mengandung makna membawa pihak keluarga perempuan menyetujui peminangan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki. Proses sesolok ini dapat berlangsung berkali-kali. Hal tersebut sangat bergantung kesepakatan antara pihak perempuan dan laki-laki dalam menentukan kapan acara pernikahan secara adat dilakukan. Para perempuan, termasuk ibu kandung dari remaja perempuan, tidak mempunyai peran dalam membicarakan walaupun mereka hadir dalam acara tersebut. Para perempuan hanya berperan dalam menyiapkan makanan, minuman, dan mempersiapkan isi tanasak-tanasak yang akan dibawa ke rumah keluarga laki-laki. Mereka duduk terpisah dengan para laki-laki. Yang ketiga, hatama fi tebes atau pernikahan adat. Setelah acara belis atau peminangan, Aikalete segera diberitahu oleh keluarga perempuan untuk menyampaikan kepada keluarga calon pengantin laki-laki agar segera melakukan acara pernikahan adat. Keluarga calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki agar bermusyawarah untuk menentukan hari baik pelaksanaan pernikahan adat. Para manemaksayan sedang membicarakan proses acara pernikahan adat yang dilakukan. Peran para manemaksayan sangat besar dalam acara tersebut. Mereka lah yang memegang keputusan mengenai acara pernikahan. Orang tua laki-laki tidak ikut berperan dalam mengambil keputusan, dan apabila orang tua laki-laki tersebut hadir dalam acara tersebut, dia hanya sebagai pendengar atau sebatas pendengar. Begitu pula dengan perempuan. Mereka tidak berperan dalam mengambil keputusan. Mereka hanya duduk terpisah dengan para laki-laki dan menunggu keputusan yang akan diambil oleh para manemaksayan. Peran perempuan dalam acara pernikahan tersebut hanya mempersiapkan tanasak-tanasak yang akan dibawa ke rumah pengantin perempuan. Mereka hanya meminta keputusan yang diambil oleh para laki-laki atau para manemaksayan. Peran Aikalete sangat penting dalam pembicaraan ini. Dia memediasi antara keluarga calon pengantin perempuan dengan laki-laki. Demikian sedikit penjelasan dari prosesi perkawinan masyarakat matrilineal suku Tetun Kabupaten Melaka di Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih.